Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Kami dari kelompok 13 mata kuliah manajemen kantor hukum kelas D akan mempresentasikan materi terkait pengelolaan kantor hukum berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam kurung, Good Corporate Governance, tutup kurung. Sebelum masuk ke materi penjelasan, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Nama anggota kelompok 1 Muhammad Rama Arya Wijaya, NIM 13 12 100 120. 2 Fionita, NIM 13 12 100 150. 3 Raihan Akbar Prana, NIM 13 12 100 188. 4 Resyafa Zahra Putri, NIM 13 12 100 209. 5 Yusuf Margo Prihandoyo, NIM 13 12 100 247. 6 Yuniarta Lasriado Siahaan, NIM 13 12 100 313. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, yakni nama, visi, dan misi kantor hukum. Nama kantor hukum Yusuf dan Partner Law Firm. Visi menjadi kantor hukum terkemuka yang memberikan layanan hukum berkualitas tinggi, berintegritas, dan inovatif untuk mencapai keadilan bagi klien kami, serta memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan sistem hukum. Misi 1. Memberikan pelayanan hukum yang profesional, jujur, dan adil kepada setiap klien kami. 2. Mengutamakan kepentingan klien dengan menyediakan solusi hukum yang efektif dan berkelanjutan. 3. Terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan tim agar selalu siap menghadapi tantangan hukum yang kompleks. 4. Memelihara etika kerja yang tinggi, menjaga kerahasiaan informasi klien, dan mematuhi standar etika profesi hukum. 5. Memberikan edukasi hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban hukum. 6. Berkontribusi pada pembangunan masyarakat dengan melakukan kegiatan sosial dan memberikan bantuan hukum pro bono atau secara cuma-cuma kepada yang membutuhkan. Saya Fionita dengan NIM 1312100150 di sini akan menjelaskan tentang area praktik kantor hukum. Selanjutnya, area kantor praktik hukum terdiri dari 1 peradilan umum atau pengadilan negeri, 2 badan peradilan agama atau pengadilan agama, 3 hukum perdata, 4 non litigasi, dan yang kelima litigasi. Dan untuk struktur kantor terdiri atas partner, managing partner, junior partner, senior, associates, junior, dan paralegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Akbar Prana dengan NIM 13 12 100 188. Di sini saya akan memaparkan PPT Manajemen Kantor Hukum. Tujuan utama perusahaan: meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran ekonomi para pemegang saham. Nilai perusahaan sangat dipengaruhi oleh kinerja perusahaan, terutama kinerja keuangan. Persepsi pelaku pasar saham atas rasio-rasio keuangan perusahaan menjadi salah satu penentu terpenting naik turunnya harga saham perusahaan. Harga saham ini menjadi komponen pokok dalam penetapan nilai perusahaan, misalnya dalam rasio PBV atau price per book value. Untuk itulah pentingnya keharmonisan dari para pemangku kepentingan untuk secara bersama-sama meningkatkan nilai perusahaan dengan menjaga peranan dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya, tata kelola perusahaan. Good Corporate Governance atau yang disingkat GCG merupakan upaya perusahaan untuk menciptakan pola hubungan yang kondusif antar pemangku kepentingan dalam perusahaan. Hubungan kondusif antar stakeholder tersebut adalah prasyarat dalam mewujudkan kinerja perusahaan yang baik. Yang selanjutnya mendukung peningkatan nilai perusahaan. Tata kelola perusahaan akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham secara berkelanjutan dalam jangka panjang, dengan tetap menghormati kepentingan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan hukum dan norma yang berlaku.
Dengan demikian jelas bahwa tata kelola perusahaan terkait erat dengan nilai perusahaan dan tentunya kinerja keuangan perusahaan tersebut. Sekian pemaparan materi PPT Manajemen Kantor Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resya Fazara Putri dengan NIM 13121000209 akan menjelaskan mengenai prinsip umum good corporate governance dan juga hal positif yang diharapkan dari penerapan good corporate governance dalam jangka panjang terhadap perusahaan. Yang pertama mengenai prinsip umum good corporate governance. Dalam perusahaan berupaya menerapkan 5 prinsip dasar good corporate governance sebagaimana telah dirilis dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG, di mana 5 prinsip itu yang pertama mengenai transparansi, kedua akuntabilitas, ketiga responsibilitas, keempat independensi, dan yang kelima kewajaran. Selanjutnya yaitu hal positif yang diharapkan dari penerapan good corporate governance dalam jangka panjang terhadap perusahaan mencakup 4 hal. Di antaranya yaitu yang pertama memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan perusahaan berjalan dengan efektif. Yang kedua, mengurangi biaya modal atau cost of capital, yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik. Yang ketiga, meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang. Dan yang keempat, menciptakan dukungan para stakeholders atau para pemangku kepentingan dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi serta kebijakan yang ditempuh perusahaan. CGC, tantangan dan pertumbuhan perusahaan. Dengan saya, Sumargo Prianoyo dengan NIM 13121000247. Baiklah, akan saya masuk langsung dengan materi. Komitmen untuk mewujudkan nilai-nilai perusahaan di setiap aktivitas bisnisnya menjadi penggerak utama pertumbuhan perusahaan. Komitmen untuk mewujudkan nilai-nilai perusahaan di setiap aktivitas bisnisnya menjadi penggerak utama pertumbuhan suatu perusahaan, yaitu dengan menerapkan nilai-nilai yang dan terus melaksanakan program peningkatan mutu layanan secara berkesinambungan dengan menerapkan strategi perusahaan yang tepat. Kombinasi antara nilai-nilai perusahaan, konsistensi, penerapan program peningkatan kualitas layanan, dan semangat untuk melakukan continuous improvement serta penerapan CGC di seluruh ruang lingkup perusahaan akan menjadi fondasi yang kokoh bagi perusahaan untuk bertahan menghadapi segala tantangan yang ada untuk dapat mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sustainability growth dibutuhkan faktor-faktor pendukung di internal dan strategi yang tepat dalam menyikapi setiap perubahan yang terjadi di lingkup eksternal, termasuk dalam hal ini peran CGC dalam pengelolaan perusahaan dalam aktivitas kesehariannya. Yang kedua, CGC dalam pedoman etika usaha dan tata perilaku. Untuk mewujudkan CGC secara konsisten diperlukan sikap integritas dari seluruh karyawan dan perusahaan. Integritas ini terwujud apabila adanya pedoman perilaku dan etika usaha yang disusun berlandaskan nilai-nilai perusahaan dalam melaksanakan visi dan mewujudkan visi misi perusahaan. Pedoman perilaku dan etika usaha ada agar tersedianya petunjuk yang praktis bagi perusahaan dan seluruh instansinya dalam menjalankan aktivitas bisnis yang memenuhi prinsip-prinsip GCG. Tersedianya panduan untuk mewujudkan nilai-nilai perusahaan dan tersedianya acuan bagi
instansi perusahaan untuk menghindari bentuk kepentingan dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab di lingkungan kerja. Pedoman perilaku merupakan bagian dari pelaksanaan CGC yang berisi tentang kewajiban yang harus dilaksanakan dan dilarang yang harus dihindari sebagai pedoman untuk seluruh karyawan perusahaan, sebagai penjabaran juga pelaksanaan prinsip-prinsip CGC yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Mengingat lingkungan bisnis yang sangat dinamis, maka perlu dikaji pedoman perilaku secara berkesinambungan dalam rangka menerapkan standar kerja yang terbaik bagi perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etika usaha merupakan standar perilaku yang diharapkan dari perusahaan dalam berinteraksi dan berhubungan dengan pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, pemasok, kreditur, pemerintah, pemegang saham, media, pesaing, dan masyarakat sekitar. Untuk menjamin kelangsungan usaha dan keberhasilan sebagai sebuah perusahaan yang kompetitif, perusahaan seyogyanya bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan usaha dengan cara yang etis dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, berkomitmen penuh terhadap standar etika dan pelaksanaan peraturan perundangan yang berlaku, memahami dan mendukung pengembangan masyarakat setempat dengan menerapkan prinsip-prinsip saling menghargai dan saling mengembangkan dan mendukung pelestarian lingkungan di wilayah operasi perusahaan. Bentuk hubungan kerjasama dengan pengacara partner and associate. Pengacara partner adalah pengacara atau advokat yang bekerja sama dengan kantor hukum, yang memiliki jam kerja yang fleksibel atau freelance dan tidak terikat. Pengacara partner mendapatkan upah setiap kali menyelesaikan penanganan perkara. Ketentuan upah untuk pengacara partner merupakan kesepakatan bersama dengan kantor hukum. Sedangkan pengacara asosiasi adalah pengacara atau advokat yang bekerja di kantor hukum dengan jam kerja terikat atau full time dan mendapatkan upah pasti setiap bulannya meskipun tidak ada penanganan perkara masuk. Kontrak kerja antara pengacara partner dan asosiasi dengan kantor hukum memiliki karakteristik berbeda. Perbedaan kontrak kerja antara pengacara partner dan asosiasi mengenai hal pertama, jenis perkara yang akan ditangani, kedua, upah atau fee pengacara, ketiga, waktu kerja, keempat, jam kerja, serta kelima, kewajiban dan hak para pihak. Kontrak kerja harus dibuat dalam bentuk tertulis, bukan hanya kontrak lisan.